Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang organisasi, berbicara tentang kelembagaan, berbicara tentang negara, apalagi tentang masyarakat, berarti kita juga harus bicara juga tentang model kepemimpinan. Setiap orang tentu harus punya modal dasar untuk menjadi pemimpin. Walau ada kondisi bahwa setiap manusia adalah pemimpin, tetapi dalam hal ini tentu kita harus juga punya landasan-landasan bagaimana yang dibutuhkan untuk orang-orang yang memimpin itu. Ketika kita sudah mempunyai landasan yang kuat, landasan yang tepat dan proporsional tentu sesuai dengan kemampuan kita, tentu kita harus bisa membicarakan juga tentang bagaimana kita mempunyai sifat pengabdian dalam memimpin. Dedikasi untuk memimpin, untuk memajukan organisasi, memajukan kelembagaan, atau berbuat lebih baik untuk kepentingan-kepentingan sesuai dengan masa jabatan menjadi tolak ukur kita. Apakah kita mampu atau tidak? Bisa mendalami kepengurusan kita atau tidak? Mampu memberikan kontribusi atau tidak? Kelengkapan dedikasi ini sangat beragam karena dedikasi yang baik harus mempunyai referensi yang kuat terhadap apa yang kita pimpin. Pimpinan berbeda dengan pemimpin. Kalau pimpinan itu tentu bisa ditunjuk, bisa sebuah instansi atau kantor itu mungkin sebutannya adalah pimpinan karena hanya bersifat institusional. Tetapi ketika pemimpin, maka tentu pergerakannya tidak hanya sekedar menggunakan aspek kognitif atau penalaran, tetapi juga harus dengan menggunakan rasa afektif. Kalau kita sudah mempunyai dedikasi yang baik, tentu harus diimbangi dengan loyalitas. Untuk saat ini, jujur harus kita akui sama-sama bahwa loyalitas pemimpin kita terhadap negara, terhadap institusi, departemen atau yang lain, itu kadang ada yang berubah dan ada yang berbeda. Misalnya mereka membocorkan rahasia negara yang harusnya belum disampaikan, tetapi telah di-share ke ranah publik. Tentu saya tidak akan menyebutkan apapun, tapi apapun itu sudah fakta-fakta sudah muncul terjadi. Sehingga ada istilah musyawarah yang sudah dimufakatkan. Ini mungkin kaitannya juga bagaimana loyalitas mereka, kesetiaan mereka pada kelembagaan. Ketika sudah mempunyai dedikasi, mempunyai loyalitas, lidah saya mungkin agak keluh untuk menyampaikan ini, tetapi yang berikutnya adalah mereka harus punya kreativitas. Setelah kita bisa memberikan dedikasi secara baik, loyalitas kita juga bisa tidak disangsikan, maka kreativitas perlu dikondisikan. Seorang pemimpin perlu berkreativitas. Improvisasi dalam memimpin sangat diperlukan. Karena akan membuat sesuatu yang lebih baik. Karena tentu kalau seorang pemimpin itu mempunyai kreativitas, maka dia akan bisa memberikan tugas pada orang-orang yang tepat. Tidak hanya sekedar pada orang-orang yang dekat, tetapi pada orang-orang yang tepat. Meskipun dekat, tetapi ketika mereka tidak sesuai dengan porsinya, maka tidak akan diberikan. Maka itulah namanya kreativitas. Seorang pemimpin yang mempunyai kreativitas, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi, tentu harus diimbangi dengan porsi yang tepat. Bagaimana profesionalisme itu penting untuk menjaga stabilitas temperatur batin. Mengapa demikian? Karena ketika sudah profesional, maka tentu tidak bisa diusik dengan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip, yakni semacam kedekatan persaudaraan, dengan nepotisme, dengan
pertemanan, dan lain sebagainya. Karena ketika sudah mengacu pada aspek profesional, maka nilai-nilai itu akan hilang. Tentu sesuaikan dengan ranah kemampuan dan ranah pengetahuan masing-masing. Ketika negara, masyarakat, atau bahkan mungkin struktur yang paling rendah adalah desa mempunyai ranah seperti ini, mempunyai unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, maka tentu pemerintah atau pemimpin tidak akan susah untuk menunjuk mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Dan bisa meminimalisir sebuah kesalahan. Apakah ini penting atau tidak penting. Dan akan mengurangi sifat-sifat korupsi, sifat-sifat korup di dalam kepemimpinan. Yang kita butuhkan adalah sebuah kesederhanaan dalam memimpin, penyederhanaan dalam memberikan instruksi. Sehingga ada namanya gerakan keluarga maslahat. Bagaimana supaya keluarga atau masyarakat itu bisa merasakan sejauh mana tingkat kepemimpinan kita. Program kerja yang kita lakukan harus bisa langsung dirasakan oleh keluarga dan oleh masyarakat. Sehingga tidak omdo, tidak omong doang, tidak hanya sekedar bicara, tetapi bagaimana gerakan keluarga maslahat ini penting dilakukan. Karena ketika hanya sebatas ngomong berarti hanya sebatas angan-angan. Mungkin bisa menjadi sebuah cita-cita. Tetapi tidak terrealisasi. Maka itu akan menjadi satu kondisi yang sangat berbahaya untuk era-era ke depan. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kita. Di mana saja kita berada. Baik di institusi pendidikan, di perusahaan, atau di mana saja kita berada, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang kuat. Kita adalah orang yang mampu berbicara banyak ketika kita diberikan kepercayaan. Sanggup menjawab kepercayaan dengan perilaku positif, dengan sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah bermanfaat untuk semua pihak. Yang terakhir, marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini sedang tersandung permasalahan yang berat, baik masalah tentang kesehatan, tentang usaha, tentang apapun yang kaitannya dengan kehidupan ini. Mudah-mudahan mereka semuanya, termasuk kita, yang bergabung dengan kegiatan ini, mendapatkan keringanan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mensupport acara ini. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat semua yang telah mensubscribe, like, komen, dan share. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa menguatkan semangat kita dan partisipasi panjenengan sekecil dan sebesar apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang terbaik dan jadikan hari ini adalah hari yang terbaik kita, dan semoga apapun yang kita lakukan saat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.